warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang asal yang kedua atau dasar yang kedua ini, di mana Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita dengan ditinggalkannya sunnah beliau yang telah ditulis oleh para ulama, dijelaskan, dipilih mana yang sahih, ditinggalkan mana yang dhaif. Wa hadza min fadlillahi azza wa jalla atas kita, dan ini adalah karunia Allah kepada kita semuanya. Ya. Annahu lam yatrukaha fi manahatin. Allah tidak meninggalkan kita pada perkara yang terlarang, perkara-perkara yang sia-sia, bal tarakaha wa indaha ma yadulluha 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ya Rasulullah SAW ya kemudian meninggalkan kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan kepada kita bimbingan, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita jalan kepada jalan Allah, dan menunjukkan kita mana yang benar, mana yang harus kita pilih. Kata Syekh Shalih Fauzan, amma alladhi la yuridu al-haqqa, adapun orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran, ya, yang mencari, yang tidak menginginkan al-haq, wa yuridu anna kulla wahidin yabqa ala madhhabihi wa ala nihlatihi, dan masing-masing orang ingin ya berpendapat di atas pendapatnya, di atas madhabnya, di atas jalannya, dan kemudian dia mengatakan nastami'u fima attafaqna alaihi, kita sepakat pada perkara-perkara yang kita berkumpul pada perkara-perkara yang kita sepakati. Wa ya'dzar ba'duna ba'dha ala fima ikhtalafna fi, dan kita saling memberikan uzur, saling mengertilah pada perkara-perkara di mana kita ada perbedaan. Secara zahir perkataan ini memang indah, gitu kan? Ya, kita sepakat atau kita bersatu pada perkara-perkara yang kita sepakati, dan kita saling memberikan uzur pada perkara-perkara yang mana kita terdapat khilaf. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, hadza la syakka annahu kalamun batil. Perkataan ini, kata Shalih Fauzan, perkataan yang batil. Kita tidak akan mungkin bersatu kecuali atas kebenaran, ya, ke atas al-haq. Ya. Kalau kita hanya bersatu pada perkara yang kita sepakati dan kita saling memberikan uzur pada perkara yang dimana kita ikhtilaf. Nah, ini panjang penjelasannya, bahwa contoh misalnya ya dalam bab-bab akidah, misalnya kita sepakat bahwa kesyirikan itu tidak dibenarkan dan itu adalah haram di dalam agama kita. Lalu para pelaku syirik mengatakan, kita sepakat pada perkara-perkara yang sudah kita sepakati bahwa itu adalah hal yang wajib untuk kita lakukan. Sepakat dalam bab salat, sepakat dalam ini dan itu, puasa wajib. Tapi ada bab ini mari kita saling memberikan uzur, gitu. Ini makanya kata Syekh Shalih Fauzan, hadza kalamun batil. Perkataan tidak benar, kata beliau. Secara zahir benar tidak ya? Secara zahir ya, kita bersatu pada perkara yang kita sepakati dan kita saling memberikan uzur pada perkara yang ya kita berselisih padanya. Nah, oleh karena ikhwafillah, ya, persatuan kita di atas agama Allah, di atas al-haq yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, dan kita berpegang teguh kepadanya. Kita berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-haq yang kita pakai itu dasarnya ada. Ya. Kemudian kebatilan yang kita jauhkan pun dasarnya ada. Jangan nanti dengan perkataan yang kedua itu kita saling memberikan uzur pada perkara-perkara yang kita berselisih padanya. Ini nanti
pembahasannya akan banyak dalam tasamuh, kita saling memberikan uzur dalam banyak hal nantinya. Maka kata Shalih Fauzan, fal wajib an nastami' ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Kewajiban kita apa ikhwah fillah? Untuk kita bersatu di dalam, ya, di atas panduan Al-Qur'an dan sunnah. Wa makhtalafna fihi, dan apa yang kita perselisihi, apa yang kita tidak sepakat padanya, ya, seperti yang kita jelaskan tadi di awal, narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Seperti yang disampaikan tadi, kalau kita berbeda di dalam perkara ini, sepakat tidak kita? Mana, ya, kemana kita akan kembali? Apa yang akan menjadi hakimnya? Ya kan begitu. Kalau tidak akan ketemu tentang apa yang kita inginkan itu. Nah, kalau kita berselisih, sudah, kita kembali kepada jalan awal. Kalau wak sosek kan kemana wak tahu itu sosek, ya kan? Kalau kita tersesat, apakah kita teruskan balik ke belakang, ke pangkal jalan? Dari situ kita akan kembali bisa mencari arah yang benar. Ya, kalau kita tersesat, kita teruskan, ya, semakin akan tersesat. Tapi kalau kita tersesat dan kita sadar, kembali ke pangkal jalan kita. Kembali kepada dasar utama agama kita, Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, ya, la ya'dzar ba'duna ba'dha, dan kita tidak saling memberikan uzur, wa nabqa 'ala al-ikhtilaf, dan terus kita berselisih karena saling memberikan uzur tadi. Bal narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang benar apa? Kita kembalikan permasalahan yang kita perselisih itu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ma wafaqal haqqa akhadna bihi, yang benar maka kita ambil. Wa ma wafaqal khata'a narji'an, kalau salah kita tinggalkannya. Kita kembali kepada agama kita, ya. Kalau kita tersesat, kembali ke pangkal jalan. Kalau kita benar, teruskan dan tingkatkan. Hadza huwal wajib. Jelas ikhwafillah, ya. Kewajiban kita ketika terjadi perselisihan itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadza huwal wajib alaina. Fala tabqal ummatu mukhtalifatan, maka umat tidak boleh terus berselisih sampai hari kiamat kelak. Tak jelas mana yang benar, mana yang salah. Padahal kebenaran itu sudah ada. Al-haq jelas, terang, beneran. Dan tidak ada, ya, keraguan di situ. Wa rubbama, ya, yadhkuru alladhina yad'una ila al-baqa' al-ikhtilaf, yang barangkali kata Shalih Fauzan, orang yang mengajak biarkan tetap kita berselisih, ya, saling kita memberikan uzur terhadap perselisihan kita. Kata beliau, barangkali hadis yang satu ini yang menjadi, ya, dasar, ya, perselisihan itu. Ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat. Maka kata Shalih Fauzan, hadzal hadis, ya, yurwa, diriwayatkan memang, walakinnahu laisa sahihan, hadis ini tidak benar. Ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat. Jadi berselisih tahu, ya kan, berselisih terus kita sampai hari kiamat kelak. Karena rahmat. Tidak ada. Perselisihan itu adalah kerugian. Persatuan itu adalah keberuntungan. Persatuan itu adalah kenikmatan dan kekuatan, dan perselisihan itu adalah, ya, sengsara dan kerugian. Jadi tidak ada rahmat gitu di dalam perselisihan itu. Maka hadis ini dijelaskan di catatan kakinya bahwa Syekh Albani juga menyebutkan dalam silsilah hadis dhaif, di dalam kitab silsilahnya, dan berkata qala la asla lahu, hadis ini tidak ada dasarnya, ya. Dan para ahli hadis
Mereka telah berusaha menghabiskan kekuatan mereka untuk mencari dan menyelesaikannya, memberikan penilaian dalam bab ini, dalam hadis ini, bahwa sanadnya mereka tidak mereka temukan. Jadi dibolak-balik kitab para ulama dicari ke siapa sanadnya yang tersambung. Ternyata hadis ini adalah ya terputus sanadnya, sanadnya ya tidak mereka temukan, dan mereka para pakar hadis menempatkan pada hadis-hadis yang dhaif. Ya, bahkan ya di dalam al-mawdu'at, ya hadis-hadis maudhu' juga disebutkan hadis ini. Ya, hadis apa tadi? Ikhtilafu ummati rahmah. Ya. Jadi ikhtilaf umatku adalah rahmat. Dan ini memang laris ya. Hadis ini laris manis ya, sering diucapkan dan sering disampaikan untuk menjaga perselisihan itu, menjaga perbedaan-perbedaan itu. Sudahlah, tidak usah dibahas itu, karena sesungguhnya ikhtilaf itu adalah rahmat. Kata Shalih Fauzan, al-ikhtilafu laisa rahmah. Perselisihan itu tidak ada rahmatnya, ya kan? Al-ikhtilafu adab, kata Shalih Fauzan, bahwa perselisihan itu adalah azab. Di mana rahmatnya? Ya kan? Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Jangan kalian berselisih, jangan kalian menjadi seperti orang yang telah berselisih, orang-orang yang telah berpecah belah, ya. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Allah larang kita seperti mereka. Petunjuk sudah ada, dicari petunjuk yang lain. Ya kan? Panduan sudah ada, dicari panduan yang lain. Al-haq terang, tapi masih dicari yang belum terang. Ini siapa yang salah kira-kira? Siapa? Ya, kita yang tidak mau belajar. Ya. Sudah jelas dijelaskan ya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Allah larang untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Ya, perselisihan seperti mereka berselisih, Allah larang kita seperti mereka. Setelah datang al-bayyinat ya kepada kita, sudah kita pakai itu. Kita imani dan kita lakukan, kita amalkan, dan kita jaga di dalam kehidupan kita. Makanya subhanallah, dakwah as-sunnah ini tidak bisa dihentikan. Sebagaimanapun, ya sebanyak apapun orang ingin mencoba menghalang-halangi, nggak mungkin. Karena al-haq, ya, karena al-haq akan terus ada pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun orang menjelek-jelekkan atau menghentikan langkahnya, tak akan mungkin. Justru dijelek-jelekkan, orang akan semakin penasaran. Orang akan mencari kenapa. Padahal ada yang salah ini disampaikan. Kenapa dijelek-jelekkan? Ternyata duduk dia dalam majelis itu. Lama-lama terasa enaknya. Dan kemudian barulah tahu ya kebenaran itu olehnya. Ikhwafillah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita nikmat hidayatus sunnah ini, hidayatul iman, hidayatul Islam. Kita mencintai Rasulullah SAW, dan kemudian kita berpijak di atas agama yang mulia ini dengan dasar yang jelas, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kata Shalih Fauzan, fal ikhtilaf yushattitul qulub. Ya, ikhtilaf itu, perselisihan itu adalah akan ya membuat hati kita bercerai-berai. Ya kan? Nah, ada perselisihan ya antara kita membuat hati kita tidak akan nyaman, ya. Wa yufarriqul ummah, dan akan memisahkan, memecah belahkan umat ini. Perselisihan itu tidak akan menghadirkan kebaikan. Wala yumkin linnasi ya idza saru mukhtalifin, ya tak akan mungkin umat ini, manusia kita,
Selama kita berselisih, akan ada ayatanasaru wa yata'awanu, akan ada ya saling tolong menolong, akan ada saling bantu membantu. Enggak mungkin itu. Selama kita berselisih, maka masing-masing akan ya membela dirinya dan akan membela kelompoknya. Bal yakunu bainahum adawatun wa asabiyyatun. Dan bahkan yang muncul adalah permusuhan dan asabiyah, ya, egoisme, dan akan yang terjadi adalah membela dirinya dan kelompoknya, ya, li firaqihim wa ahzabihim, karena perselisihan mereka, kelompok mereka, dan karena ya kelompok-kelompok mereka. Wala yata'awanuna abadan, tidak akan mungkin kekuatan itu hadir, dan tidak akan mungkin tolong menolong itu akan menjadi sebuah syiar yang indah dalam kehidupan bermasyarakat. Ikhwafillah rahimakumullah, innama yata'awanuna idza ijtama'u wa'tasamu bihablillahi jami'a. Tolong menolong itu akan hadir kapan? Kalau mereka bersatu, mereka berada di atas tali Allah. Wa hadha huwa alladhi awsa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diwasiatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Nabi? Innallaha yarda lakum thalathan. Allah ridha kepada kalian tiga perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Allah ridha kepada kita di saat kita menyembahnya dan tidak kita syirikkan Allah dengan satu apapun. Ya, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bahwa kita disuruh Allah untuk berpegang teguh dengan talinya dan tidak boleh kita bercerai-berai. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, ya, kalian saling memberikan nasihat, berikan ya wasiat, ya, bimbingan ya kepada orang yang telah Allah berikan perkara kalian. Ikhwafillah rahimakumullah, kita saling memberikan nasihat. Hadhihi thalath yardahullahu lana. Tiga ini Allah ridha kepada kita. Wasyahid, yang menjadi dalil pada hadis ini apa? Wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semuanya berpegang teguh ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berpecah belah. Wa laysa ma'na hadza annahu la yujad ikhtilaf wa la yujad tafarruq. Artinya ya di dalam hadis ini ya jangan disalahpahami bahwa Allah menginginkan kepada kita persatuan, dan bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah ridha kepada kita dalam persatuan, bukan berarti ini tidak ada perbedaan dan perselisihan. Perbedaan dan perselisihan itu akan terus ada sampai hari kiamat kelak. Tapi di saat kita berbeda, Allah telah berikan kepada kita panduan kemana kita kembali, ke pangkal jalan tadi, yaitu kepada Al-Quran dan itulah jelas ya ikhwafillah, tabiatul bashar wujudul ikhtilaf, bahwa tabiat manusia itu adanya perbedaan dan perselisihan, enggak mungkin. Walakin makna hadza annahu idza hasala ikhtilaf, makna hadis ini ketika terjadi perselisihan atau tafarruq atau ya perpecahan, maka wajib untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Wa yantahi an-niza, di saat itulah akan selesai ya pertengkaran perselisihan itu. Di saat terjadi perselisihan, kembalinya perselisihan itu kepada pangkal jalannya Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika Al-Quran dan Sunnah kita jadikan sebagai penyelesai terhadap masalah kita, maka wayantahin niza wayantahil ikhtilaf, semua itu akan berakhir, sudah kita akan ya satu kata dan satu amal. Hadza huwal haq, inilah yang al-haq itu. Walaysa tahkimul Quran wa tahkimus sunnah muqtasir ala mas'alatin niza' fil khusumat bainan nasi fil amwal. Ingat kata Saleh Fauzan, jangan hanya pada urusan harta saja untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, untuk perkara harta, ya maka ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah.
haits yusammuna al-hukm bima anzalallah, mereka sebut dengan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Annal hukum bainan nas fi amwalihim wa naza'atihim fi umurid dunya faqat. Jangan hanya pada urusan dunia saja, pada harta saja, bal huwal hukum bainahum fi kulli ikhtilaf wa kulli niza'. Pada setiap perselisihan, ya, wan niza' fil aqidah, perselisihan dalam masalah akidah, asaddu minan niza' fil amwal. Perselisihan dalam perkara akidah itu lebih besar perkaranya daripada masalah harta. Ya, wa niza' fi umuril ibadat, dan perselisihan dalam perkara ibadah, wa umurul halal wal haram, dan perkara halal dan haram, asyad minan niza' fil khusumat fil amwal. Dan urusan akidah, urusan ibadah, ya, halal dan haram, itu lebih utama dari perkara harta. Wa innamal khusumat fil amwal juz', satu bagian, atau juz'iyyah minal ikhtilaf, hanya satu bagian, ya, yang ada pada perselisihan, alladzi yajib ya hasmuhu bi kitabillahi azza wa jal, yang wajib untuk kita hukumi dengan Al-Qur'an. Was sahabatu radhiyallahu taala anhum, dan para sahabat, kana yahsul bainahum ikhtilaf, terjadi pada mereka masa mereka juga perselisihan, lakin akan tetapi lihat contoh para sahabat, sur'ana ma yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasul, sangat cepat mereka kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Selama akal ini ada, selama jiwa kita sehat, dan selama dunia ini ada, tabiatul basar, ya, tabiat manusia, karakter manusia, pasti akan terus ada terjadi perselisihan. Tapi ingat, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai, ya, langkah yang akan kita ambil untuk menyelesaikan masalah kita. Ya? Dan terakhir, faqad hasala bainahum ikhtilaf ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi terjadi khilaf, dan bahkan setelah Nabi wafat pun terjadi ikhtilaf. Haula man yatawalla al-amr ba'dahu. Terjadi perselisihan ikhwafillah. Siapa orang yang akan berhak? Ya, siapa orang yang bisa menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengurusi umat ini? Wa sur'ana ma, ya, hasmun niza' wa raja'u wa wallau Abu Bakar as-Siddiq, cepat sekali mereka menyelesaikan masalahnya, ya, cepat sekali mereka untuk mencari solusinya dengan kembali mereka kepada Al-Quran, dan segera mereka angkat dan mereka berikan, ya, loyal mereka kepada Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala an, wan qadu lahu wa ata'u lahu, dan mereka tunduk dan patuh atas perintah beliau. Mereka menjadi orang yang taat dan patuh, ya, terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Wazal al-khilaf, dan khilaf, ya, wazal al-khilaf, ikhtilaf, dan hilanglah perselisihan itu. Wan hasamatil furqah allati hasalat fi man yatawalla amr ba'da Rasulillah. Sudah, apa yang menjadi perdebatan mereka sudah selesai semuanya. Terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq dengan cara kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah, sudah semua apa yang menjadi perdebatan panjang selesai. Ya, fahum, ya, yahsul bainahum ikhtilafat, bukan ikhtilaf tapi ikhtilafat, perselisihan yang panjang dan sangat banyak. Lakin yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasulih, tapi mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Thumma yadhhabul khilaf fima bainahum, kemudian ikhwafillah, kembalilah perselisihan itu, hilanglah semua perselisihan itu. Wa inna rujua ila kitabillah yuzilul ahqad wa yuzilul adghan. Kembalinya kita kepada Al-Quran dan Sunnah bukan sekedar kita mendapatkan solusi yang terbaik, tapi akan menghilangkan rasa dengki, rasa hasad, ya, rasa benci. Fala ahad ya'tarid ala kitabillahi, tidak ada satupun orang yang berani atas, ya, kalau Allah sudah katakan, kalau Rasul sudah sampaikan, sudah. Adakah orang yang bisa melampaui Allah dan Rasul dalam perkataan? Tidak. Sudah hilang ridha kita apa yang Allah katakan, ridha kita apa yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fala ahad ya'tarid ala kitabillahi fa innaka indama taqulu lil insan, kalau engkau katakan kepada manusia, ta'ala ila qaulil iman fulan atau alim fulani la yaqtani. Kalau kita ajak orang, ya, untuk pendapat, ajak kepada pendapat seseorang, ya, atau ide seseorang, mazhab seseorang, sulit kita untuk menerima, ya kan? Sulit kita untuk bisa
puas dengan apa yang disampaikannya. Ini diajaknya. Lakin law qulta ta'al ila kitabillah ila sunnati rasuli. Kalau ada orang yang mengajak kepada kita, sudah, kita bukan mengambil pendapat perorangan, tapi yang kita rujuk adalah maqalallahu wa qala rasuluh. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Adakah orang yang tidak ridha? Nah, adakah orang yang tidak puas? Tak mungkin. Kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti sami'na wa ata'na. Fa in kana fi iman, kalau dalam dirinya ada iman, fahuwa yaqtani' wa yarji'. Dia akan puas, menerima, dan akan kembali kepada apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang menjadi pembahasan kita malam ini, dasar yang kedua ini, agar kita membersihkan ya saf-saf kita, ya pertikaian-pertikaian yang terjadi selama ini antara sesama kaum muslimin. Mari kita kembali kepada apa yang Allah sampaikan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mudah untuk kembali kepada jalan kita dan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga kita termasuk orang yang merasa puas kalau sudah sebutkan qala Allah wa qala Rasul, termasuk orang yang mengatakan sami'na wa ata'na. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.